Sama hari kedua juga kami ukur seperti itu ya. Jadi sudah di bawah dari 200. Bahkan ada jam-jam ini enggak ada karena memang gelap. Tertutup sama kabut ya. Nah, ini berubah-ubah terus. Tiap hari berubah gitu. Jadi jam efektifnya di Anggi tentunya rendah. Jam penyinarannya itu lebih rendah. Beda dengan di Manokwari ya. Ya. Nah, faktor yang mempengaruhi juga adalah lintasan matahari ini. Lintasan matahari di setiap lokasi itu beda-beda. Tidak sama ya. Jadi posisinya terus berubah sepanjang waktu. Dan ini juga nanti ke bayangan. Bayangan yang dihasilkan oleh benda-benda yang ada di sekeliling. Kayak gitu ya. Kita lihat. Nanti di Google ya, buka di website ini ya, atau kita coba buka ya. Kita coba buka, kasih contoh satu. Nah, ini kira-kira yang di Zoom apa sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, coba kita cek lokasi ini Indonesia. Di sini ini Khatulistiwa yang merah gambarnya. Nah, kita cek Manokwari ya. Manokwari di latitude 0, mana ya? 0,8. Longitude-nya 130. Gitu ya. Time zone 9. Nah, ini posisi matahari yang berbeda-beda. Jadi kalau di tanggal 10 Oktober ini kita pindahkan 10 Oktober. Berarti pindahan posisi matahari ya. Kalau dilihat jam digitalnya ini saya di jam 9 pagi ya. Saya ambil jam 9 pagi. Misalnya di sini arah sinar matahari jam 9 pagi di Manokwari pada waktu yang berbeda. Ini tanggal 14 Agustus, arahnya di atas ini ya. Dari atas itu. Yang ada titik spot ini ya. Ini saya tidak bisa tampilkan ini ya. Ini. Bisa kelihatan? Coba kasih tambahan pointer ya. Nah, ini bisa kelihatan ini ya. Nah, ini arah mataharinya dari sini, begini ya, menuju ke titik lokasi di Manokwari. Nah, kalau ini saya ubah, misalnya di waktu sekarang. Nah, lihat bagaimana arahnya itu bergeser ya. Arah datang sinar mataharinya itu bergeser. Coba diperhatikan. Nah, sekarang di 10 Oktober. Jadi sekarang di sini posisinya. Jadi arah sinar matahari itu datangnya sepanjang tahun itu berubah-ubah. Dan itu akan mempengaruhi output listrik yang nanti dihasilkan oleh PLTS. Itu harus kita jadikan pertimbangan bagaimana memasang panelnya, bagaimana memasang modulnya, ya. Karena posisinya berubah-ubah sepanjang tahun. Jadi kadang matahari itu seolah-olah dari ada di bawah bagian selatan, kadang ada di atas ya, di atas di bagian utara.
dia bergeser terus panjang tahun. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini penting untuk analisis ya potensinya. Ini tadi shading saya sudah bahas tadi shading. Berikutnya, nah ini. Jadi dengan simulasi seperti ini kita bisa atau yang ketinggian tertentu itu bisa menghasilkan bayangan yang berbeda-beda sepanjang waktu. Jadi mungkin di waktu tertentu tidak ada bayangan gitu ya. Tapi di lain kemudian dia memunculkan bayangannya ya. Wah, ini koneksinya nah, ini enggak. Ini contoh ya. Ini contoh. Ini contoh pada lokasi tertentu, kemudian ada waktu berbeda. Jadi kalau misalnya saya ubah, ini harinya ya, berbeda ya. Perhatikan bentuk bayangan yang dihasilkan. Jadi hari-hari tertentu, bayangan yang dihasilkan oleh benda itu bisa bayangannya lebih kayak ini kan, ini lebih pendek. Nah, jadi perhitungan penempatan lokasi itu harus diperhatikan dengan ya, dengan cermat. Bayangkan ketika posisi mataharinya bergeser, kemudian ketika jamnya bergeser, ya itu tangan itu bisa berpindah-pindah. Nah, bayangkan kalau pohon atau ada bangunan-bangunan yang jaraknya terlalu jauh dari yang dipasang, sehingga waktu dipasang lihat ini sama sore, tapi kemudian bergeser bulan-bulan, loh, kenapa kena? Jangan bingung, ya karena contoh ini tadi, gitu ya, paham ya? Jadi harus dicerti memilih lokasi itu diusahakan tidak terhalang oleh bayangan apapun yang kita sudah pelajari tadi. Estimasi potensi, ya, berapa besar sih potensi tenaga surya yang bisa dihasilkan? Itu secara sederhananya bisa dihitung dengan formula ini ya. Jadi KWH yang dibangkitkan itu sama dengan radiasi matahari kali dengan berapa luas lahan yang tersedia kali dengan faktor lokasinya kali dengan efisiensi PV atau efisiensi PLTS. Jadi tinggal kali saja semua. Itu radiasi kita tuan KWH per meter persegi per hari. Nah, berarti listrik yang dihasilkan juga ini dalam per hari. Kalau di sini per tahun, berarti di sini juga per tahun. Jadi dia ngikut saja ya. CA ini luas lahan yang tersedia. Kemudian AF ini adalah faktor lokasi. Nah, faktor lokasi ini maksudnya berapa persen dari total lahan CA yang tidak di-cover oleh bayangan atau yang tanpa shading sama sekali. Itu adalah AF. Jadi katakan kita punya lahan misalnya 100 meter persegi. Tapi kemudian 100 meter persegi ini ada daerah-daerah yang biasanya nanti dapat shading. Nah, berarti dikurangi. AF-nya berarti faktor lokasinya berarti berkurang. Gitu ya. Nah, itu gambaran saja. Berikutnya, pengukuran lapangannya ya. Ada beberapa yang diperlukan.
Misalnya koordinat lokasi, orientasi panel bagaimana, kemudian dan jadi alat yang digunakan itu macam-macam, GPS, meteran, ada kompas, ada busur, ada alat. Dua alat ini itu berguna untuk menganalisis potensi bayangan di lokasi tersebut.